jam satu ibu meninggal. Dia tanya, masih corona ya? Masih meninggal banyak. Mereka bawa berkali. Jadi kita langsung ke klinik dulu, baru kita buka dengan jawab pertanyaan ya. Ini pengertian dari infeksi yang menular terutama melalui hubungan seksual ya. Penularan seksual melalui penis, vagina, dubur kekuningan, nyeri pinggul bagian bawah, nyeri saat haid, nyeri saat kencing. Dan saat haid ini sakit sekali. Tapi dia dengan keputihan ya. Yang ditemukan pada waktu kita mau pasang IUD ataukah pada waktu mau melahirkan baru kita melakukan pemeriksaan dalam. Kadang ibu-ibunya tidak mengaku. Nanti kita bisa dapat dulu baru dengan sendirinya dia mengaku. Itu pada wanita. Ini dia punya gambarnya, mama, tidak porno Itu gambarnya. Kalau menemukan pada suami atau pada anak-anak pemuda yang begini, ini gejalanya gonorrhea. Itu gejalanya. Lanjut. Yang berikut sifilis, raja singa sudah 2, MS tadi gonorrhea sekali. Gejalanya dia juga pakai stadium. Stadium 1 luka pada kelamin yang jika diraba ada pergerakan atau tidak terasa nyeri. Dia tidak merasa nyeri. Setelah 3 minggu menjalar ke kelenjar selangkangan. Jadi kita punya pahanya. Stadium 2 nyeri kepala, demam yang tidak terlalu tinggi, hilang nafsu makan. Bagian luar dan mulut rahim. Jadi pas masuk jalan lahir ditemukan itu. Ada gambarnya nanti ibu mereka lihat. Gejalanya ada bintil-bintil berkelompok seperti anggur yang sangat nyeri pada kelamin. Pembekakan kelenjar getah bening di selangkangan, jadi ada berat di ini. Ini ada susah buang air kecil ya. Ini kita punya kasus juga ada. Ini gambarnya. Kita punya kasus ada. Itu saat ketemukan saat mau partu saya juga kaget. Ibunya datang sudah begitu. Terpaksa saya menolong. Lanjut. Trichomonias vaginalis pada pria sering kencing, sakit saat kencing, nanah keluar saat kencing. Pada wanita keputihan, enten berwarna kuning, kehijauan berbusa dan berbau busuk. Bibir kemaluan agak bengkak, kemerahan, gatal, terasa tidak nyaman. Ini jamur ya. Trichomonias pada jamur. Lanjut. Ini udah punya gambar. Ada jamur di kiri kanan. Ulkus, luka yang sangat nyeri, benjolan pada dia macam akibat kayak apa bengkak kecil-kecil itu kan. Benjol di patahan paha yang sangat sakit dan mudah pecah. Merupakan resiko tertinggi penularan HIV/AIDS. Bisa menjadi HIV/AIDS ya. Lanjut. Ini dia punya gambar. Ulkus. Bisa lanjut. Chlamydia. Ini sangat sakit ringan saat kencing, sakit di saluran kencing, keluar sekret dari saluran kencing. Pada wanita tidak punya gejala. Biasanya penyakit kelamin tidak punya gejala. Untuk dengan sendirinya terlepas juga. Ini juga ada, kita punya kasus. Lanjut. Kandidiasis di jamur, keputihan yang menyerupai keju disertai lecet, rasa gatal, iritasi di bibir kemaluan dan berbau khas. Ini kalau semakin digaruk semakin enak. Tenang Mama Mini. Itu gambarnya. Lanjut. Saya kasih gambar biar bisa dilihat toh. Lagi Bu. Lanjut. Kutu pubis, jadi pubis ada kutu juga ya, jangan bukan hanya di rambut. Ada juga ya? Ada juga kalau tidak bersih. Hidup di rambut kemaluan. Ada gambarnya tidak? Gatal-gatal di kemaluan ada juga. Ada. Bercaknya keabu-abuan canda dalam. Tanda adanya kutu pubis. Jadi bukan hanya di rambut, di pubis juga ada kutu. Lanjut. Ini dia punya gambar. Ini kalau digambar besar tapi di bulu pubis kecil. Ini bentuknya. Ini tertawa. Jadi
Mama simak sana. Lanjut. Ini penyakit hepatitis B. Ini bukan penyakit IMS ya. Kuning pada mata, kulit, pembesaran hati, cepat lesu, lemah, mual, kembung, dapat berujung ke kanker hati. Nah, tamu hepatitis B, kita sudah punya pemeriksaan di puskesmas. Hepatitis B, sipilis dengan HIV/AIDS. Biasanya diutamakan pada ibu-ibu hamil. Jadi ibu hamil itu wajib sekarang. Dan kita punya ada kasus hepatitis B di sini. HIV juga ada. Sipilis itu banyak. Itu mungkin kurang kebersihan. Kadang-kadang kita melihat pasangannya positif, ada sipilisnya positif. Itu kurang kebersihan. Tolong diperhatikan kebersihan. Jadi kita sudah punya alat tes di puskesmas, ada triple itu. Jadi kalau rasa diri mau pemeriksaan bisa. Kalau saya petugas kesehatan jam 16 saya memeriksakan diri karena takut penularan lewat pasien. Jadi kita melakukan pemeriksaan. Lanjut. Itu perut kuning besar. Ini yang sudah stadium terakhir. Perutnya membesar. Warna kuning semua. HIV/AIDS, penurunan kekebalan tubuh. Ini gejala, biasanya ada gatal-gatal. HIV/AIDS itu biasanya disertai dengan TBC. Pasien kalau dengan TBC itu terakhir, apalagi yang mereka baru pulang merantau, badannya kurus, berat badan tidak pernah naik-naik, semakin kurus, ada batuknya, ada demamnya. Nanti ke puskesmas biasanya awalnya kita curiga dengan TBC. Kita pengobatan dengan TBC, setelah itu nanti ada rapidnya baru ketahuan. Biasanya TBC dan HIV itu tidak beda-beda jauh. Jadi tolong bapak-bapak yang terlalu berokok ya. Yang di samping ini juga. Nah, pencegahan MS itu gampang sekali tadi. Tidak berhubungan seksual sebelum nikah. Ada ibu-ibu, ada gadis ya. Jangan melakukan hubungan seksual sebelum nikah saya. Saling setia pada pasangan yang sah. Gunakan kondom apabila salah satu pasangan berisiko terkena IMS. Itu suami-suami yang tadi tidak jelas tadi. Hindari pemakaian narkoba. Terus mintalah peralatan kesehatan yang steril. Menjaga kebersihan alat reproduksi, mencegah transfusi darah yang belum di screening. Hati-hati. Berhati-hati untuk menangani segala hal yang tercemar oleh darah segar. Kita punya kebiasaan, sosialitasnya tinggi. Orang perdarahan itu kan kena potong tanpa sadar, abang kejepit bawa jalan ke puskesmas. Jangan, hati-hati. Kita tidak tahu dari situ atau tidak. Kaget baru kena HIV/AIDS, dari mana saya ini? Tadi saya menolong tadi tuh. Jadi hati-hati kalau orang kecelakaan, berhati-hati untuk menolong ya. Mencegah pemakaian alat-alat tajam yang tidak steril. Segera memeriksakan diri bila timbul gejala-gejala yang ada tadi ya. Yang tidak steril itu biasanya di salon-salon ya. Kita punya suami hobi pikir cukur rambut di salon ini kan. Kasih botak rambut. Saya punya suami sudah dibawa dari silet sendiri. Daripada orang punya silet dipakai lagi untuk mereka. Jadi kalau suami keseringkan ya menggunakan alatnya sendiri. Pengobatan IMS itu jika kita terkena IMS, pasangan kita juga harus diperiksa dan diobati untuk menghindari penularan berulang. Hindari hubungan seks selama ada keluhan atau gejala atau masih dalam pengobatan. Beritahu dokter bila ada riwayat alergi. Jadi biasanya kami di puskesmas kalau ibu-ibu hamil biasanya kalau pemeriksaan dia ada sipilis, ada 3 macam itu, kita langsung anjurkan untuk pasangannya datang periksa juga. Ada pasangan juga positif. Terus untuk kanker itu risikonya biasanya kalau kita yang punya keturunan kanker itu 30% pada anak perempuan itu pasti. Mungkin keturunannya ini belum tapi berikutnya pasti dapat. Biasanya 30%. Ini mitos ya. Mitos tradisi biasanya. Suntikan antibiotik tidak dapat mencegah IMS, hanya mematikan kuman yang terluka. Dosisnya hanya untuk menyembuhkan satu jenis IMS dan penggunaannya pun ada aturannya. Ini saya pengalaman di Pantai Harapan, ada anak-anak pulang merantau. Tengah malam di Pegedor hanya minta penselin. Jadi jangan berpikir saya minum penselin sembuh, tidak.
Dia berpikir, oh kalau dia hanya sembuhnya sementara. Itu ada anak-anak pulang merantau tuh sering mereka tidur tengah malam, kita pikir orang melahirkan, ternyata hanya mencari penselin salap ataukah penselin, mau suntik ibu, saya mau suntik penselin, mungkin di merantaunya dilayani, ada tuh. Itu mitos, saya tidak akan sembuh total. Umumnya tidak terlihat oleh mata, terutama jika dialami oleh perempuan. Itu gejala yang tadi itu kan kita tidak rasa sama sekali, kita perempuan pikir hal-hal yang normal saja. Tidak ada sabun atau desinfektan apapun yang dapat mencegah IBS. Bahkan penggunaan sabun pada vagina akan mempertinggi risiko terkena keputihan akibat berkurangnya kadar keasaman vagina yang berfungsi membunuh kuman-kuman yang ada. Mereka kalau keputihan hobi beli apa? Sabun sirih. Sabun sirih atau apa begitu tuh. Cukup dengan air hangat saja ceboknya, karena kita punya vagina ini punya asam. Asam itu untuk melawan kuman yang masuk. Jadi kalau kita pakai sabun sirih, asamnya sudah habis, penangkal tidak lagi mama. Jadi serba guna ya kita punya vagina nih, bukan cuma satu, banyak fungsinya. Jadi tolong perhatikan yang itu. Pengobatan tidak boleh minum antibiotik sembarang. Mereka tuh hobi sekali pensilin, amoxicillin. Hati-hati kena ginjal nanti. Lanjut. Melakukan hubungan seksual pada pagi hari akan mempunyai risiko lebih tinggi. Selama kedua pihak tidak ada yang terkena IBS, maka tidak akan berisiko pada pengaruh IBS. Itu berhubungan dengan adrenalin tubuh. Seseorang dapat mengobati IBS jika berhubungan seksual dan dengan perawan. Justru sang perawan yang tertular, laki-laki yang tetap mengidap IBS. Jadi mereka bilang apa? Janda rasa perawan. Anak-anak muda istilah janda rasa perawan. Mereka pikir tidak benar kena IBS. Lanjut. Sekian dan terima kasih. Bisa jawab, bisa menjawab ya. Kalau saya tidak bisa menjawab, saya contoh dengan dokter. Saya bisa menjawab, saya perlu teman hidup. Adakah bisa jadi kerjaan? Di luar materi ini pun tidak menjadi masalah. Kemaluannya, masker jangan lupa, saya himbau lagi ya. Mama itu jangan lupa masker kemana-mana. Nanti saya pikir lah apa bisa. Nah, mengenai alat kontrasepsi itu, misalnya ada ibu-ibu yang mau menggunakan alat kontrasepsi itu. Jadi tadi ibu katakan bahwa ada efek sampingnya. Jadi kami sarankan ibu kalau bisa, ada ibu-ibu yang mau menggunakan alat kontrasepsi, sebaiknya dites dulu apa ibu ini dia cocoknya dengan alat kontrasepsi apa, supaya tidak merugikan ke ibu. Terima kasih. Kembalikan. Apakah di puskesmas itu sebelum darah tidak
orang yang mau berbicara, kita dapat menyebabkan kasus pada sambil berpikir saya mencoba menjawab tiga pertanyaan. Yang pertama menyangkut alat reproduksi ya. Jadi ibu-ibu yang mau ber-KB kita tidak serta-merta untuk melakukan saya mau ikut suntik langsung tidak. Kita melakukan anamnesa dulu. Kita tanya dulu punya riwayat pertama secara tinggi. Pertama sekali punya riwayat dan tinggi, terus punya riwayat kalau punya keturunan yang menderita kanker. Jadi trennya itu payudara. Jadi kita tidak melayani kalau punya itu. Terus kita harus melakukan pemeriksaan dulu baru melakukan pelayanan kontrasepsi KB. Cuman ada ibu-ibu yang keras kepala sekali. Kita alami puskesmas itu. Saya mau itu ibu. Karena kita tidak menjelaskan bahwa akibatnya begini. Tapi kadang kita tidak mau melayani. Tapi kita lihat dengan umur anaknya. Kalau anaknya masih bayi, masih 3 bulan baru lahir, kan kadang dokter itu kalau tidak melayani, mereka akan hamil lagi, itu lebih berbahaya. Jadi biasanya kita kasih yang paling aman itu kondom. Kalau kondom tidak punya efek samping sama sekali. Jadi kita bisa anjurkan pada itu kondom dengan IUD. IUD kita punya kandungan satu. Tapi kalau IUD juga yang penting dia tidak punya nyeri panggul. Kalau dia tidak punya nyeri panggul kita melayani. Tapi kalau punya riwayat nyeri panggul itu tidak dilayani. Jadi yang aman itu cuma kondom saja. Kondom itu aman, habis dua. Jadi itu kita dikali kondom. Tapi kalau dia punya kayak hepatitis B, kita dulu melayani saja kita tidak punya alat puskesmas, belum ada alat tes untuk tahu dia penyakit apa. Jadi kalau sudah punya alat, kita tidak beri lagi untuk mereka yang hepatitis B untuk KB hormonal. Tidak diberikan lagi. KB hormonal itu namanya itu suntik, pil, implan. Itu yang mengandung hormonnya. Kalau IUD, kondom tidak mengandung hormonal. Dan kalau ada orang tidak mau punya anak lagi, mereka memilih dengan istilahnya MOW, daripada wanita dengan MOP, daripada laki-laki. Laki-laki itu jarang, makanya ada kondom saja. Untuk lebih susah. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan itu buat kita bayar di kawin haji, tidak sembarang. Cuman ada niat ibu yang ingin sekali sekali itu kita alternatifnya ke kondom. Karena kondom tidak punya efek samping apa sekali. Bagaimana? Untuk ibu-ibu yang tadi menyangkut berat badan, saya juga sama-sama. Faktor risiko kan tidak sama sekali berat badan. Faktor risikonya tadi itu hanya pasangan bebas, merokok, jumlah melahirkannya lebih, punya ikut kontrasepsi KB yang begitu lama, terus usia masih sudah menikah, terus dengan sudah berpapasan Jadi kalau untuk macam yang gemuk itu penyakitnya lain, sudah memiliki obesitas, terus nanti pemicunya pada gula, penyakit gula, pemicunya pada asam urat, pada rematik, itu yang biasanya asam urat kolesterol. Kita yang badan gemuk-gemuk kita cek kita punya asam urat dan kolesterol. Jadi orang bilang penyakit tidak menular, PTM. Di TNI habis. Kalau stok di TNI-nya habis itu yang biasanya pas menjawab langsung bantu. Tapi risikonya sedikit, tapi wanti-wanti buat kita. Pokoknya orang bilang 1% yang cara sedikit sekali, tapi fatal kalau kita punya keluarga yang datang. Makanya saya anjurkan lebih baik kita menyediakan sendiri. Kalau sudah punya keluarga yang hamil, yang mereka itu wajib kita menyediakan pendonor darahnya. Dan dalam keadaan gawat darurat sekali cepat mereka langsung tapi tanpa skrinya kadang-kadang. Tapi itu tidak semua kasus kita cari stok di TNI-nya habis sama sekali.
Ibu. Saya mengidap keputihan selama 2 tahun, 2012 sampai 2014. Tetapi pengobatannya rutin Ibu, tapi tidak sembuh selama 2 tahun itu, tidak sembuh. Sampai 2014 saya ke dokter, waktu itu dokternya masih orang Jawa. Terus saya minta apa, sudah terujuk ke Lewoleba. Sampainya di Lewoleba saya periksa, ternyata dokter mengatakan bahwa ibu ini sudah infeksi kelamin Ibu. Katanya infeksi kelamin. Terus saya bawa dengan obat-obat semua kan, jadi saya kasih tahu ke dokter. Ini semua obatnya sudah saya konsumsi, kasih obat yang belum saya konsumsi. Terus kalau kata dokter, kalau turun ibu minum obat ini, kalau tidak sembuh, naik jadi periksa suaminya. Siapa tahu waktu gadis kan saya tidak pernah mengalami keputihan seperti itu. Siapa tahu dari suami. Ternyata turun dan minum obat, alhamdulillah itu. Jadi yang ingin saya tanyakan, katanya jenis infeksinya itu bermacam-macam. Jenis infeksinya itu bermacam-macam. Jadi di rumah sakit umum itu tidak ada alat untuk tes infeksinya jenis apa. Jadi dianjurkan ke bukit, tapi turun saya minum obatnya, alhamdulillah sembuh. Jadi kami tidak ke bukit. Jadi yang ingin saya tanyakan, jenis infeksinya apa saja Ibu yang waktu saya punya itu kadang gatal-gatal di daerah kemaluan itu. Ada yang masih mau bertanya? Masih yang mau bertanya? Kita termin ya. Itu termin kedua. Nanti kami menunggu ada yang masih berpikir, saya mencoba menjawab ibu manusia pertama tentang infeksi berulang keputihan tadi. Jadi ibu mengalami selama 2 tahun. Jadi tadi jenis-jenis infeksi kita perhatikan. Tadi infeksi apa saja yang ibu tanyakan. Itu yang tadi kita gambarkan, ada melodinya, ada segala macam. Yang ditekankan ini mitos. Jangan merasa bahwa kalau saya minum amoxicillin pasti sembuh. Itu kan ibu sudah mengkonsumsi begitu banyak, tapi tidak tepat minumnya. Mungkin tadi macam misalnya obatnya harus ini, terus sifilis obatnya harus ini. Dan ibu kan juga tidak tahu deteksi infeksinya jenis apa. Jadi ibu minum obat borongan saja tuh, dia tidak akan sembuh. Memang harus spesifik, harus tahu memang jenisnya apa supaya minumnya itu pas. Terus kalau minum juga sudah macam sudah diketahui infeksinya itu jenis penyakit ini tidak pernah sembuh, ya terakhir kita melakukan pemeriksaan pada pasangan. Karena kalau saya minum sembuh, suami saya diobati, pergi lama kita akan melakukan hubungan seksual, tetap dia kembali ke saya, karena dia tidak sembuh, dia lagi punya penyakit. Jadi akan terbawa lama. Dan biasanya kita menganjurkan untuk bawa pasangan untuk datang berobat supaya kalau memang pasangan juga positif diobati supaya dua-duanya sembuh, penyakitnya sembuh. Memang jenis untuk deteksi ini kita di sini punya alatnya belum terlalu pemeriksaan itu kan. Jadi biasanya kalau pada wanita itu, kalau sekarang itu harus ambil pap smear dibagi. Kalau keputihan tidak pernah sembuh diambil pap smear dikirim. Itu bukan tes IPA, namanya pap smear. Itu diambil cairan lendirnya, disimpan ada alatnya, dikirim ke Prodiatnya di Surabaya kalau untuk layar BP.
Biasanya tunggunya sampai 2 minggu, 1 bulan. Tapi sekarang sudah mulai jarang sama kita pada khusus pada kasus corona. Jadi hal-hal pengiriman sekarang juga sudah mulai ada susah untuk penyakit-penyakit ini. Jadi kalau infeksinya berulang tidak pernah sembuh, biasanya kembali ke tangan. Terus pengobatannya tidak pas. Macam donor buku dan minum obat. Ini yang kebiasaan sekarang kita mengkonsumsi pensilin itu nah. Amoxicillin itu hobi sekali orang sini. Namanya nyeri badan pakai amoxicillin itu ada manfaatnya. Tapi kalau sudah sembuh tidak mau minum lagi. Kasih tinggal dulu. Nanti lama-lama sakit minum lagi amoxicillin yang salah tadi itu kan. Itu kebiasaan tidak bagus. Itu efek sampingnya ke ginjal. Sangat berbahaya. Jadi bagi tentang infeksi itu berarti saat mungkin pulang pas kena di infeksinya obat itu jadi untuk sembuh. Kalau infeksinya belum pas, pengobatan saya tidak akan sembuh untuk keputihan. Terus untuk ibu Umi, tadi penggunaan pil KB itu di atas 12 tahun. Penggunaan KB di atas 12 tahun. Sudah lama sekali, di atas 12 tahun. Ini berarti sudah 9 ya. 9 stop sudah. Itu berarti kan tidak mengambilkan ibu untuk hormonal lagi. Tidak ambilkan ibu sampai ibu bisa karena sudah menyatu sekali dengan tubuh kita tahu. Jadi di bawah 12 tahun, jangan melebihi 12 tahun dengan kebiasaan yang ikut suntik. Yang ikut suntik itu biasanya 12 kali suntik kita stopkan dulu. Kita ambilkan pil, apalagi selama ikut suntik kita pernah haid. Nah, tidak pernah haid, kita ganti dengan pil untuk merangsang. Dia haid dulu supaya operan itu keluar dulu, dia jangan tampung di dalam. Tapi kebiasaan ibu-ibu di sini bukan sekitar umum ya, sekitar umum. Mereka tidak mau karena mereka sudah enak kok, ya 3 bulan tersuntik. Kalau pil kan dia harus minumnya setiap malam. Jadi takutnya dia luka, dia hamil. Dia kok ada kalau dia hamil. Itu yang persoalannya. Jadi 12 tahun dulu ibu. Di atas 12 tahun tidak lagi. Kalau pil juga 12 kali suntik, berarti kita suntikan 12 kali suntik, dibersihkan dulu, rangsang pil dulu, haidnya sudah teratur, baru kembali ke suntik lagi. Menetapkan kembali tubuh itu kan. Kita jangan memaksa. Nanti kita belum makan, mungkin kita masih belum makan. Kalau kita orang cari yang gemuk-gemuk, kita orang cari sasaran untuk makan. Biasanya di sini sepertinya dihubungkan kencing sakit dengan kehamilan. Jadi dikatakan bahwa kencing sakit ini sebagai tanda awal kehamilan. Sehingga biasanya kalau orang kencing sakit dicegah untuk jangan minum obat apa-apa karena takutnya dia bisa menggugurkan janin yang mulai tumbuh di dalam. Bisa mau dijelaskan sebenarnya memang ada kaitannya atau tidak gitu? Tidak menunggu lagi nah kita tungguin saja. Kalau tidak ada acara pasti 3 sampai 4 belum lepas. Nah, tidak ada acara. Untuk ISK Ibu Bayati, tanda kehamilan tidak ditekan. Tanda kehamilan yang pertama tidak haid, mual muntah. Tanda kalau awal sudah haid, mual muntah. Kalau dengan ISK itu dia sudah punya infeksi sebelumnya.
sebelum menikah dia sudah punya infeksi saluran kencing, itu bukan tanda kehamilan. Jadi kalau dia diobati dengan baik, dia diperberat saat hamil. Nah, dia diperberat saat hamil karena sudah ada janin, dia menekan, sudah punya organ-organ tubuhnya. Jadi kalau dia punya ISK-nya berkelanjutan sampai dengan hamil, awal kehamilan sudah diberi antibiotik, memang sudah diberi. Karena antibiotik itu merusak perkembangan janin, dan di janinnya tubuh tidak bagus. Karena itu obat-obat keras, obat-obat tidak boleh diminum. Biasanya kita beri antibiotik, nanti dia punya ISK, hanya diberi vitamin, terus dianjurkan hanya untuk menjaga kebersihan saja. Nanti kalau ISK-nya bertambah parah, biasanya diberi antibiotiknya pada usia kehamilan 5 bulan ke atas. Kenapa di 5 bulan? Karena pada 5 bulan itu sudah terbentuk janinnya seluruh. Dia punya kelengkapan sudah dibentuk, dia tambah membesar. Tapi kalau di bawah usia kehamilan 5 bulan itu dia dianjurkan karena dia belum membentuk sempurna. Jadi tidak punya, kalau tanda gejala kehamilan sudah tidak punya ISK. Itu mungkin ibunya sudah punya riwayat ISK sebelum dia hamil. Jadi diperberat saat hamil. Kalau tanda kehamilan itu awal sekali tidak datang haid. Itu tanda kehamilan tidak datang haid. Terus mual muntah, itu kena peningkatan hormonal. Peningkatan hormonal dalam tubuh, jadi dia mual, dia muntah. Sebenarnya itu hal-hal wajar. Tapi kalau ada yang sampai kelebihan sekali sampai dengan kita rawat. Jadi diabetes, kalau ISK mungkin terbawa dari saat dia jadi sudah kena ISK. Jadi untuk mencegah ISK itu terutama itu minum air. Kita ini minum air atau minum. Satu ibu hamil terawat di bawah tekanan. Minum air satu hari berapa gelas? 2 gelas juga tidak sampai ibu. Pantas ibu punya tangan dingin semua, 2 gelas tidak sampai. Kita minum itu 8 sampai 10 gelas. Kalau ibu menyusui awal-awal